Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok kami di podcast Keislaman. Sebelumnya, saya sebagai presenter, perkenalkan, nama saya Pradipta Umar. Pada podcast kali ini, kita akan membahas satu isu yang marak banget nih di kalangan anak muda zaman sekarang. Nah, kasus itu adalah judi online. Nah, sebagai umat muslim, pemahaman agama itu adalah sangat esensial agar kita menjalankan peran sebagai kafilah fir'arat yang baik. Nah, bagaimana sih pandangan umat Islam dalam judi online ini? Nah, langsung saja saya presenter menyerahkan kepada teman-teman kelompok kita, ada Rajendra, Aldo, dan Rafli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar atas pembukaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Meskipun lagi di luar dan dia menyempatkan untuk memberi pembukaan yang sangat amazing bagi kita. Oke, sebelum kita mulai mungkin ya, mungkin perkenalan dulu kali ya. Boleh. Saya Rajendra sebagai host di sini dan sebagai host podcast di acara ini. Silakan. Dan saya sendiri Aldo Rarigora Bahtiar, saya selaku narasumber di podcast ini, saya sebagai tamu. Ya. Nama saya Raffi Novren Ramadhani, saya sebagai tamu juga di sini. Saya jadi tukang parkir juga di sini. Aduh. Bercanda. Agak kenceng ya suaranya. Kira-kira kalian paham nggak sih kita tuh habis ini mau bahas apa? Wah. Apa ya? Nggak tahu ya, aku Coba cuma dong. datang ke sini dipanggil aja. Iya. Dipanggil aja berarti ya. Coba Nggak kasih tahu. sedikit clue kira-kira apa nih gitu kaitannya. Jadi kalian di sini tuh ya, kalian akan membahas tentang judi online. Wah. Aduh, itu topik berat tuh. Topik berat tuh. Panas nih. Yang dimana masyarakat Indonesia itu dominan. Ya, betul. Katanya judol. Dan itu katanya sih ketagihan. Tapi saya juga belum pernah untuk mencobanya langsung ya. Jangan Gitu sih. sampai lah ya. Jangan sampai lah ya gitu. Oke, sekarang coba aku mau kalian untuk kasih pendapat soal judi online tuh kayak gimana sih? Oke, mulai dari Aldo dulu kali ya. Oke. Aldo dulu. Kalau misalkan dari sudut pandang saya sendiri ya terkait dengan judi online ini sebenarnya adalah satu tindakan instan bagi seseorang. Sorry Mas Aldo, suaranya agak kencang mungkin Oke. ya. Jadi judi online ini sebenarnya bagi saya ini adalah satu hal perbuatan yang negatif untuk mendapatkan uang secara instan gitu. Karena pada dasarnya orang-orang yang penuh dengan ketertarikan dengan judi online ini selalu diiming-imingi oleh bonus segala macam. Termasuk saya sendiri pernah mendapatkan chat WhatsApp dari admin judi online. Nah, itu tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh. Karena Banyak kan tuh. dia itu bersifat random ya, Iya, semua orang bisa banyak dihubungi. SMS juga ya biasanya. Tuh. Nah, dia menawarkan dengan ini segala macam hadiah sekian juta. Namun balik lagi, judi itu bukanlah suatu hal yang benar. Terutama dalam agama kita juga tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan perbuatan judi tersebut. Jadi menurut saya judi itu hal yang haram dan justru itu membawa kita kepada sesuatu yang menyulitkan diri kita sendiri gitu. Oh, iya. Oke, sekarang dari Mas Rafli mungkin. Ya, jadi kalau menurut aku bener banget apa yang Aldo bilang tuh bener banget ya. Jadi emang judi itu bikin kita tuh candu dan juga penasaran. Namanya manusia, tentu kita nggak pernah merasa puas dong. Betul. Kita menang sekali, mau menang 2 kali gitu loh. Cuman bagaimanapun juga emang judi itu haram teman-teman. Betul. Bahkan apabila kita menang ini, hukum uang tersebut haram, sifatnya haram. Dan uang panas ya itu Uang ya. panas juga Wah, itu. tidak boleh digunakan karena bersifat haram. Begitu menurutku. Apalagi kan kalau misalnya kita judi kan pasti dikasih menang sekali, Betul. belum tentu dikasih menang yang kedua kali. Betul. Oke. Dari poinnya Mas Aldo dan Mas Rafli itu sangat benar ya. Judi itu hukumnya tuh mutlak haram gitu. Dan kalau kita buka Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 90 itu jelas banget Allah itu berfirman kalau khomer atau maisir atau judi itu tuh adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Wah, Jadi godaan setan-setan kepada manusia itu sangat-sangat kuat sekali. Begitu. berarti jelas tertulis ya. Jelas Al-Quran. terus di Al-Qur'an. Dan emang tujuannya ya bikin kita untuk apa ya? Untuk terhasut. Itu aja sebenarnya. Gitu. Ada yang tahu sifat dasar judi nggak? Dari Mas Rafli atau ke Mas Aldo? Sifat dasar judi maksudnya kayak gimana tuh, Mas? Kalau emang bikin candu terus efek dominonya tuh apa gitu. Oh, oke. Jadi kalau dari saya sendiri ya,
kita seperti yang sudah lihat di kasus nyata, kita coba lihat di Indonesia. Mohon maaf saya katakan, rata-rata penjudi itu berada dari status sosial yang menengah ke bawah, yang berada dalam status ekonomi yang kurang mampu. Lalu kemudian banyak saya temukan, semisal saya keluar dari supermarket, dari tempat makan, itu rata-rata tukang parkirnya tuh dia sambil judi. Astagfirullahaladzim. Dan menurut saya itu akan menjadi impact. Pertama tadi kecanduan. Yang kedua, kalau misalkan kita kecanduan dan ternyata kalah, itu kan menyulitkan diri sendiri ya, menyebabkan perekonomian keluarga bisa menjadi hancur, merusak diri sendiri. Mungkin dengan kita yang sudah gelap mata ya, buat mereka para penjudi mungkin orang yang udah gelap mata ngerasa kayak menang-menang terus, jadinya dia tuh kayak menghalalkan segala cara, entah itu buat mencuri segala macam, dan kemudian kayak dia itu melakukan satu pinjaman uang lah. Nah, itu biasanya tuh, ke itu dia tuh. temennya, Iya. ke saudaranya, kerabatnya, atau siapapun itu yang dia bisa gunakan uangnya gunakan untuk judi ini. Itu. Dan kalau misalkan ternyata selain dipakai untuk judi, ternyata dia harus menutup uang yang udah dia pakai buat judi, karena kan itu menjadi utang ya, Ya, jatuhnya betul. gitu. Apalagi kalau misalkan sampai mencoba pinjaman online. Aduh, astagfirullahaladzim, jangan sampai. Itu justru bakal semakin menyengsarakan siapapun gitu, kayak termasuk dia sendiri, karena pinjaman online itu kan dia sifatnya ada yang legal dan ilegal. Apalagi kalau misalnya orang udah gelap mata, dia pasti semua dicoba. Kalau udah nyampe nyoba pinjaman ilegal itu kayak bakal jadi stres, pressure, terus kalau misalkan bekerja jadi nggak nyaman, atau kalau misalkan mahasiswa itu jadi nggak nyaman, belajar IPK-nya jadi jelek segala macam gitu. Oke, sekarang dari Mas Rafli mungkin gimana tuh? Wah, bener banget sih apa yang dibilang Aldo, apalagi kalau soal judi itu bikin penasaran dan candu ya. Apalagi kalau misalnya kita udah menang sekali, atau kita pengen main lagi. Tapi kalau kita kalah, kita pengen depo lagi. Aduh. Itu tuh. Gitu Itu ya, tuh yang jadi biang masalahnya tuh itu. Depo lagi kalau habis. Nah, masalahnya Depo itu deposit ya? deposit. Oh, Nambah modal. baru tahu nih saya nih. Saya kira Oh. depo bangunan. Oh, bukan. Jangan dong. Jadi dia nambah modal apabila modalnya udah habis. Nah, itu biang masalahnya. Kenapa? Apa tadi Aldo bilang, kalau yang main judul ini menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah, otomatis dia penghasilannya tidak terlalu cukup untuk sehari-hari, apalagi untuk judi online seperti ini. Betul. Nah, kalau dia udah kecanduan dan dia udah nggak punya uang, ya tadi dibilang larinya ke pay letter, ke pinjaman online gitu. Baik. Oke, mungkin itu dari segi duniawinya ya mungkin ya. Nah, sekarang nih dari segi akhiratnya, ibadah kita itu jadi berantakan, pasti itu. Karena apa? Orang yang sudah candu untuk judol, biasanya tuh pikirannya tuh nggak akan yang terbuka gitu. Boro-boro mau sholat atau mau ibadah apapun gitu, pikirannya tuh dia cuma gimana sih caranya win atau untung. Nah, akhirnya tuh kayak nyoba-nyoba terus tuh dia tuh sampai habis tuh duitnya gitu biasanya. Orang seambisius itu ya buat melakukan hal yang negatif. Pengen instan kaya seperti itu biasanya. Padahal seperti yang Umar bilang di awal, kita tuh punya tugas untuk ibadah dan muamalah sebagai khalifah di al ard. Nah, itu dia. Jadi implementasi dalam nilai-nilai keislamannya di kehidupan sehari-hari itu penting banget. Oh Gitu. iya, aku setuju banget sih. Nah, oke, mungkin coba dong kalian kasih closing statement nih untuk para penjudi yang ada di luar sana tuh seperti apa gitu. Dari Mas Raffi dulu deh sekarang deh, Ya, boleh. untuk para penjudi online yang ingin keluar dari lingkaran setan itu, saya cuma bisa bilang berhenti sebelum terlambat. Betul. Karena apa yang Anda lakukan itu mempengaruhi sekitar Anda. Please stop, search some help, cari pertolongan. Sekian dari saya. Oke, sekarang dari Mas Aldo mungkin. Kalau dari saya, untuk para penjudi di luar sana, harapannya semoga kalian kembali ke jalan yang benar, karena masih ada waktu untuk bertaubat. Umur gak ada yang tahu. Dengan kalian bertaubat, kalian introspeksi, Allah juga akan membukakan jalan rezeki untuk kalian. Karena siapapun yang menjaga sholatnya, Allah pun bahkan menjaga hidup hambanya yang melakukan kewajibannya 5 waktu. Jadi bertobatlah sebelum ajal menjemput. Gitu. Oke, dan saya juga mau menjelaskan sedikit tentang di keislamannya ya mungkin. Dalam maqasid syariah, menjaga harta itu wajib. Betul. Judi itu bukan menjaga harta, tapi malah membuang harta ke jalan yang salah dan tidak ada manfaat untuk kita sendiri. Dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman.
Dan saya juga setuju kepada mereka berdua bahwa lingkungan pertemanan itu sangat penting, saling support dalam kebaikan, dan emang harus saling support aja sih. Dan sepertinya obrolan kita sudah cukup padat dan daging ini sepertinya. Full daging. Karena dari segi dalil sampai ke realita yang ada di lapangan tuh sudah kita ulik dan semuanya sudah kasih kesimpulannya ya. Dan setelah ini kita akan balikan lagi ke Umar buat ngasih kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Umar, waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, sangat asik nih sepertinya podcastnya. Mantap banget diskusi teman-teman. Ada Rajendra, Rafli, dan Aldo. Seru banget nih dan insightful. Oke, teman-teman, dari diskusi tadi ada beberapa kesimpulan, yaitu garis besarnya diambil pada materinya. Pertama adalah Islam mengharamkan secara mutlak semua bentuk perjudian, termasuk judi online itu. Nah, sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya judi adalah tipu daya setan yang harus dijauhi. Nah, yang kedua adalah efek destruktif. Candu online, judi online tersebut adalah memiliki candu. Nah, tidak hanya merusak kondisi finansial kita, tapi juga memicu terjeratnya hutang dan merusak kesehatan mental dan memecah belah hubungan sosial. Yang ketiga, yaitu adalah melakukan ibadah secara spiritual. Kecanduan judi online itu membuat seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya malas beribadah, gagal menjalankan sebagai kafilah fil arad. Yang terakhir adalah tindakan preventif. Kita wajib menjaga harta kita, saling mengingatkan satu teman kepada teman yang lainnya. Nah, fokus kepada masa depan karir kita. Tinggalkanlah judi online. Dan semoga podcast kali ini kita bisa mengingat semua hal untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini podcast saya akhiri. Saya sebagai presenter mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.